Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan kali ini kita lanjutkan mudzakarah kita, yakni pembacaan dari kitab Majalis Syahri Ramadan Al-Mubarak karya dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Alhamdulillah kita telah sampai pada majelis yang ke-9, Al-Majlisut Tasi', majelis yang ke-9, Adabu Tilawatil Quran, yaitu tentang adab-adab daripada tilawah Al-Quran. Sebagaimana yang telah dijelaskan di majelis-majelis sebelumnya, bahwa di antara amal saleh yang sangat ditekankan, yang memiliki keutamaan khusus, keistimewaan khusus, yang hendaknya kita perbanyak di bulan Ramadan ini ialah tilawah Al-Quran, karena keutamaan-keutamaan yang sangat banyak yang telah dijelaskan di majelis-majelis sebelumnya. Bismillah, kita mulai. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Seperti biasa, Syekh membuka majelis yang ke-9 ini dengan hamdalah dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ba'du, dan yang setelahnya, fahadha tarfun min adabi tilawatil Qur'anil Karim. Maka berikut ini ialah tarfun, yaitu sebagian pembahasan daripada adab-adab tilawah Al-Quran. Li'an Al-Quran Al-Karimah kalamullahi subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quranul Karim merupakan kalamullahi subhanahu wa ta'ala, fayajibu ta'zimuhu wa yajibu ihtiramuhu. Maka wajib ya untuk kita menta'zim, mengagungkannya, kemudian juga wajib bagi kita untuk menghargainya. Wattahayyu'u liqira'atihi ala ahsani halin. Serta kemudian juga wajib bagi kita untuk mempersiapkan diri untuk membacanya, untuk tilawah Al-Quran dalam kondisi yang paling baik. Famin adabit tilawati, dan di antara adab dari tilawah Al-Quran, annahu in kana yaqra'u minal mushafi fa innahu yajibu alaihi an yatawadda'a. Maka di sini Syekh menyebutkan adab yang pertama, yaitu apa beliau katakan, annahu in kana yaqra'u minal mushafi, yaitu ketika seorang dia membaca Quran dari mushaf. Ya, dari mushaf, yakni dari lembaran-lembaran yang dituliskan padanya Al-Quran, fa innahu yajibu alaihi an yatawadda'a, maka wajib baginya untuk berwudu, ya, atau wajib bagi dia untuk ya bersuci dari hadath. Wala yajuzu lahu an yamassal mushafa ala ghairi taharatin, dan tidak boleh bagi seorang untuk menyentuh, memegang mushaf Al-Quran dalam kondisi dia tidak suci. Ala ghairi taharatin, dalam kondisi dia sedang tidak suci, ya, baik suci dari hadath besar maupun suci dari hadath kecil. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yamassul qur'ana illa tahirun. Ya, tidak boleh atau tidak menyentuh Al-Quran illa tahirun, kecuali tahir, kecuali orang yang suci. Kita baca di sini. Hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Hakim, kemudian beliau katakan ini hadis yang sanadnya sahih, serta juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dan yang selainnya. Kita lanjutkan. Wa in kana yaqra'u an dhahri qalbin fa innahu yustahabbu lahu an yakuna ala wudu'in. Nah, ketika seorang dia membaca an dhahri qalbin, maksudnya dia membaca dengan hafalannya, ya, tanpa menyentuh mushaf, fa innahu yustahabbu lahu, maka disunnahkan baginya untuk ya dia berada dalam kondisi yang suci, ala wudu'in, yakni dia dalam kondisi sudah berwudu atau sudah suci dari hadath. Wa yajuzu an yaqra'a wa huwa ala ghairi wudu'in, dan diperbolehkan baginya untuk membaca Quran walaupun dia dalam kondisi sedang tidak suci dari hadath. Amma man alaihi hadathun akbar kal janabati wal haidi. Nah, adapun orang-orang yang sedang berhadath besar, maka yang sebelumnya yang kalimat sebelumnya, maka ini maksudnya ialah hadath yang kecil, ya. Maka orang yang membaca Quran dengan hafalannya, ya, maka disunahkan saja baginya untuk berwudu. Akan tapi juga seandainya dia tidak berwudu, maka itu dibolehkan, ya, dibolehkan membaca dengan hafalan tanpa memegang mushaf. Nah, adapun orang yang berhadath besar,
Maka ya seperti orang junub dan orang haid, maka apa kata beliau? Fala yajuzu lahu an yaqra'al Qur'ana mutlaqan. Maka tidak boleh baginya untuk membaca Al-Qur'an ya secara mutlak. Tentu di sini ya ada beberapa pendapat para ulama, tapi di sini beliau yakni Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala memilih pendapat bahwasanya tidak boleh bagi seseorang yang berhadas besar, baik itu karena junub atau karena haid, untuk membaca Quran secara mutlak. La minal mushafi wala an dhahri qalbin. Ya, tidak boleh dia membaca dengan hafalan, apalagi sambil memegang mushaf. Ya, tidak boleh dia membaca dari mushaf, juga tidak boleh dia membaca dari hafalannya. Hatta yatatahhara minal hadatsil akbar, sampai dia dapat bersuci atau sampai dia bersuci dari hadasnya yang hadas besar itu, baru dia boleh untuk membaca Quran. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'ul Qur'ana illa idza kana junuban fa innahu la yaqra'ul Qur'ana hatta yaghtasila. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dahulu membaca Quran kecuali jika beliau dalam kondisi junub, maka sungguhnya beliau tidak membaca Al-Quran sampai beliau mandi, yakni mandi untuk mengangkat hadas besar. Kita lanjut. Wa min adabi tilawatil Qur'an, dan di antara kemudian adab selanjutnya daripada adab membaca Quran, yaitu an yasta'idza billahi minasyaitonir rajim, yaitu hendaknya seorang ketika membaca Quran, dia sebelum dia mulai membaca, dia beristi'adzah, berlindung kepada Allah dari syaitan fi bidayati tilawati, yaitu di awal dia membaca Quran atau sebelum dia membaca Al-Quran. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ya, apabila engkau membaca Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang dirajam, syaitonir rajim. Di surat An-Nahl ayat ke-98. Wa dzalika li anna syaitana yahduru 'indal qari'i. Ya, yang demikian itu dikarenakan karena syaitan itu mereka hadir. 'Indal qari'i, yaitu hadir atau datang kepada orang-orang yang membaca Quran, liyulabbisa alaihi alqira'ata, untuk memberikan talbis, mengganggu, menggoda ya terhadap bacaan Qur'annya, wa yushawwisu alaihi wa yasrifu anit tadabbur, serta ya untuk mengacaukannya dan untuk memalingkan dia dari tadabbur. Fa idza sta'adza billahi minasyaitonir rajim, dan apabila seorang dia beristi'adzah, minta perlindungan kepada Allah dari syaitan, a'adzahullahu minhu, maka Allah akan melindungi orang itu dari syaitan, wa sarafahu anhu, serta Allah akan memalingkan syaitan itu darinya. Fastafada min tilawatihi, akhirnya dia bisa mengambil faidah, dapat beristifadah dari tilawahnya. Wa illa, jika dia tidak beristi'adzah, fa innahu yuwaswisu lahu wa yusghiluhu 'anil qiraati, maka syaitan akan senantiasa memberikan waswas kepadanya, dan syaitan akan berusaha ya mengganggu dia, menyibukkan dia dari bacaan Qur'annya. Hadhihi faidatul isti'adzati fi awalil qiraati, maka ini ialah faidah dari membaca isti'adzah di awal qiraah, yakni faidahnya yaitu tardus syaitan, untuk mengusir syaitan yang dikhawatirkan ya dapat mengganggu kita, mengacaukan kita, sehingga kita dipalingkan dari tadabbur. Kemudian beliau lanjutkan, wa min adabit tilawati, kemudian adab yang berikutnya, annahu idza bada'a min awwali suratin an yaqula bismillahirrahmanirrahim. Ketika seorang dia hendak membaca Quran dan dia memulai dari awal surat, ya, dari permulaan surat, maka hendaknya dia baca ya, yaitu basmalah, bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan menyebut nama Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Li'anna al-basmalata nazalat fi bidayatis suwari illa surat at-taubah, karena ya basmalah itu, teman-teman sekalian rahimakumullah, yaitu diturunkan di awal-awal surat. Ya, karena dia sehingga dia merupakan bagian daripada Al-Qur'an, kecuali surat Taubah, maka tidak diawali dengan basmalah. Amma baqiyatus suwar, adapun surat-surat yang lain, ya semua surat selain surat At-Taubah, fa innahu yustahabbu an yabda'a al-basmalata fi awwaliha, yaitu dia disunahkan untuk membaca basmalah di awal suratnya. Baik, kita lanjut. Wa min adabit tilawati, dan kemudian di antara adab dari tilawah Al-Quran yaitu tartirut tilawati, yaitu kita senantiasa mentartilkan tilawah yang kita baca. Wa tartilu ma'nahu, dan adapun tartil itu maknanya ialah at-ta'anni fit tilawati wa 'adamis sur'ati, yaitu seseorang ya tenang, dia fokus, dia pelan-pelan
dalam membaca Al-Qur'an dan tanpa tergesa-gesa, wa adami sur'ati, tanpa terburu-buru, tanpa tergesa-gesa, ya, sehingga dikhawatirkan dia tidak dapat memberikan hak-hak pada huruf-huruf daripada Al-Qur'an itu sendiri. Wa i'ta'il hurufi haqqaha min at-tajwidi hasba istita'atihi, dan makna tartil itu ialah ya memberikan bagi huruf-huruf itu hak-haknya. Ya, minat tajwidi, daripada ilmu tajwid ya, yang sudah kita pelajari, hasba istita'atihi, yaitu sebatas atau semampu, ya, sebatas kemampuannya. Al-muhimmu, ya, maka yang penting poinnya an yatarassala fil qiraati fayaqra'u ayatan ayah. Maka yang penting seseorang membacanya dengan pelan-pelan. Fayaqra'u ayatan ayah, maka dia membaca ya ayat per ayat. Kemudian wa yaqifu ala ru'usil ayat. Kemudian juga dia berhenti, mewakafkan setiap selesai satu ayat. Ketika di di ujung ayat dia disunahkan untuk berhenti. Wala yahudzul qira'ata hadza. Serta ya dia tidak cepat-cepat ya, dalam membaca Al-Qur'an, dia sangat cepat. Wa yahdharamu fiha hadramatan wa sur'atan. Ya, wa yahdharimu fiha hadramatan wa sur'atan. Ya, serta dia tidak membaca dengan sangat cepat, ngebut, ya. Hadza yukhillu bil qiraati, karena yang seperti ini akan ya dikhawatirkan akan merusak qiraah kita, akan merusak bacaan Quran kita. Wa fil athari, dan terdapat dalam satu athar, an-nahyu an hadzil qur'ani hadzal sya'r. Dan di dalam sebuah athar dijelaskan bahwasanya ada larangan, yaitu membaca Al-Quran dengan sangat cepat sebagaimana bacaannya para penyair, kemudian sebagaimana bacaan syair. Kita baca di catatan kakinya, ja'a rajulun ila Mas'udin atau ila Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhuma faqal, ya, kemudian orang tadi mengatakan, qara'tul mufassala lailata fi raq'atin. Aku membaca surat-surat mufassal di suatu malam dalam satu rakaat. Maka beliau mengatakan, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hadzan ka hadzis syair, maka itu terlalu cepat ya, sebagaimana cepatnya syair. Kita lanjut. Wa nathrihi nafrat taqal, dan juga terdapat larangan atau kita dilarang untuk membaca Quran sebagaimana orang yang mereka menebar ad-daqal, yakni radi at-tamr, yaitu orang yang menebar korma-korma yang buruk. Maka poinnya ialah kita di poin ini, teman-teman sekalian, bahwa selayaknya bagi orang yang membaca Quran, maka hendaknya dia membaca dengan tartil, yakni dengan pelan-pelan, dengan fokus, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, serta dia dapat memberikan hak-hak bagi huruf-hurufnya ya sesuai dengan ilmu tajwid yang kita pelajari. Baik, kita lanjutkan. Wa min adabit tilawati, dan di antara adab berikutnya daripada tilawah Al-Quran, an yuhassina sautahu bil Quran, yaitu hendaknya seorang dia memperbagus suaranya di dalam membaca Al-Quran. Fayaqra'u bisautin hasanin hasba istita'atihi, maka dia berusaha untuk membaca ya, Al-Quran dengan suara yang indah, suara yang bagus, suara yang indah, akan tapi juga dengan sesuai kemampuannya ya, dengan sesuai kemampuannya. Lianna tahsinat tilawati wa tahsinat sauti bil Qur'ani yuraghibu fil istima'. Ya, dikarenakan membaca Al-Quran dengan tahsin ya, dengan baik, dengan benar, dengan suara yang indah, wa tahsin as-saut, dengan suara yang indah, yang yang baik, yang bagus, itu yuraghibu fil istima', maka itu ya dapat menjadikan menghasilkan ya minat untuk mendengarkan bacaan Quran kita. Ya, kalau kita membaca Quran dengan tahsin, dengan bagus, dengan suara yang indah, maka diharapkan ya orang-orang yang mendengar bacaan kita, maka dia akan senang, dia akan merasa nyaman, dia akan senang ya, yuraghibu fil istima', sehingga dia dapat menyimak dengan baik. Tapi kalau kita membaca dengan tanpa tahsin, dengan suara yang dia tidak berusaha membaguskan suaranya, ya maka dikhawatirkan itu menjadikan orang dia tidak mau ya mendengarkan bacaan Al-Quran kita. Wa yuladzidul qari'a was sami'a, ya, serta dengan kita memperbagus suara kita, hal itu dapat menjadikan pembaca dapat ya berlezat-lezatan, artinya dia dapat menikmati bacaan Al-Qur'annya, dan orang mendengarkannya pun dapat menikmati bacaan Al-Qur'annya ya. Walaupun juga tidak sebatas
sebatas menikmati suara, tetapi hal itu diharapkan dapat mengantarkan kita kepada tadabbur dan tafakkur kepada makna-makna dari ayat Al-Qur'an. Kita lanjutkan, wa min adabi tilawati, dan kemudian di antara adab-adab tilawah Al-Qur'an yaitu kaunuhu yura'i man haulahu, yaitu seorang yang baca Quran dia juga memperhatikan kondisi yang ada di sekelilingnya. Dia memperhatikan kondisi yang ada di sekitarnya. Fa idza kana haulahu naimun aw qari'un akharu yaqra'u aw yusalli, apabila seorang yang ingin baca Quran tetapi dia dapati di sekitarnya ada orang yang sedang tidur, ada orang yang juga sedang membaca Al-Qur'an, ada yang sedang salat, maka apa? Fa innahu la yajharu jahran yusawwisu ala man haulahu. Maka ya hendaknya dia tidak menjaharkan bacaan Qur'annya dengan suara yang keras, yusawwisu ala man haulahu, sehingga hal itu dapat ya mengacaukan, dapat mengganggu orang yang di sekitarnya. Wa yu'dhihi, ya, dan dapat mengganggu orang yang di sekitarnya. Bal yajharu bihasbi ma yasma'u nafsahu. Tetapi dia menjaharkan, mengeraskan bacaan Qur'annya dengan kadar yang dapat didengar oleh dirinya sendiri. Wala yusawwisu 'alal akharin, dan dia tidak mengganggu orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Wa min hadza na'rifu anna haula'il ladzina yutliquna aswata mukabbiratis shaut minal masajid. Oleh karenanya di sini kita tahu bahwa ya orang-orang yang mereka membaca Quran dengan suara yang keras, kemudian mereka menggunakan ya speaker masjid, ya mukabbiratis shaut, menggunakan speaker yang ada di masjid. Maka ini beliau katakan fayusawwisuna 'alan nasi fi buyutihim. Maka hal ini dapat ya mengganggu manusia di rumah-rumah mereka atau yang ada di sekeliling masjid itu. Wa fi aswaqihim, ya, serta juga dapat mengganggu orang yang ada di pasar. Wa fi masajidihim, dan juga orang-orang yang berada di masjid-masjid mereka. Anna hadza khilafal masyru'. Maka hal ini ialah hal yang ya menyelisihi apa yang telah disyariatkan atau yang diperintahkan, bahwa kita tidak diperbolehkan untuk ya menjaharkan bacaan kita hingga mengganggu orang yang ada di sekitarnya. Maka orang-orang yang ya menggunakan pengeras suara sampai terdengar sangat keras, maka dikhawatirkan hal itu ya, atau bahkan hal itu sendiri ya dia mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka hal ini beliau katakan khilafal masyru', yaitu menyelisihi dari apa yang disyariatkan. Wa hum ya'thamuna 'ala dzalik. Beliau tegas di sini katakan, dan mereka orang yang mengganggu orang walaupun itu dengan bacaan Quran, maka mereka berdosa karenanya. Ya. Walaupun dari sudut pandang kita sedang melakukan kebaikan, tetapi di satu sisi ya dia berdosa karena mengganggu orang dengan suaranya yang keras. Yang padahal seharusnya hal itu ketika dia pelankan suaranya itu sudah cukup. Tapi dia keraskan sampai mengganggu orang, maka hal ini dalam kondisi seperti ini dia berdosa karena mengganggu orang. Wala yu'jarun, dan akhirnya mereka tidak mendapatkan pahala. Li'anna hadza adza, karena hal ini merupakan bentuk adza, yaitu mengganggu orang lain. Amma idza kana al-insanu laisa 'indahu ahadun yata'adza bi jahrihi. Baru ketika seorang dia yang sedang membaca Quran dan tidak ada satupun orang yang berada di sekitarnya, atau dia sedang bersendirian dan tidak ada orang yang terganggu dengan bacaan Qur'annya ketika dia jaharkan, fa innahu yajharul jahra alladzi la yasilu ila haddil israf. Maka dia dalam kondisi ini boleh ya diperbolehkan untuk menjaharkan bacaan Qur'annya, akan tapi juga tetap diperhatikan agar tidak sampai pada batas yang berlebihan ya, sampai teriak-teriak kemudian hal itu berlebihan. Kita boleh untuk menjaharkan suara kita ketika memang tidak ada orang di sekitar kita atau tidak ada yang terganggu dengan bacaan kita. Ya, tetap kita perhatikan agar bacaan kita tidak sampai pada batas israf atau berlebih-lebihan. Wa inna ma yakunu jahran yasma'u nafsahu. Ya, tapi dia membaca Quran dengan jahar yang itu dapat didengarkan atau cukup didengarkan oleh dirinya sendiri. Wa yasma'u man yastami'u ilaih. Dan ya cukup didengar oleh orang-orang yang memang kalau ada di situ orang yang menyimak bacaan dia. Mimman haulahu, dari orang-orang yang di sekitarnya. Wa kadzalika fi sholatil lail. Demikian pula ketika di dalam kondisi salat malam. Idza kana fi makanin khalin laisa 'indahu nuwamun, apabila kita berada di tempat yang kosong, kita sendiri dan tidak ada orang-orang yang tertidur di sekitar kita, wala ahadun, dan tidak ada ya orang selain dia, yajharu. Amma idza kana 'indahu man yusawwisu 'alaihi bi jahrihi wa yata'adza bihi fa innahu yusirru. Ya, kita ulang.
Idza kana fi makanin khalin laisa indahu nuwamun wala ahadun yajharu. Nah, di sini. Apabila ya ketika sholat malam kita sedang berada di tempat yang sepi, tidak ada orang yang tidur di sekitar kita, maka dalam kondisi ini kita boleh ya untuk menjaharkan bacaan kita. Nah, amma idza kana indahu man yushawwisu alaihi bijahrihi, adapun ketika kita sedang baca Quran tetapi di sekitar kita ada orang yang nantinya akan terganggu dengan bacaan kita, wa yata'adza bihi, ya dia terganggu karena kita menjaharkan suara, fa innahu yusirru, maka dia mensirkan bacaannya. Dia membaca Quran dengan pelan, dengan sir. Fayura'i man haulahu, maka dia pun ya memperhatikan kondisi yang ada di sekitarnya. Wa ba'dun nasi la yura'i man haulahu. Ya, sebagian orang mereka ada yang tidak mempedulikan, tidak memperhatikan kondisi di sekitarnya. Fayushawwisu 'alan nas, akhirnya dia pun mengganggu manusia, mengganggu manusia. Yushawwisu 'alal musallin, terkadang dia sampai mengganggu orang yang sedang sholat. Ini banyak kita dapati di masjid-masjid. Mungkin ketika ada orang yang sedang sholat, kita hendak membaca Quran, maka jangan sampai bacaan kita mengganggu kekhusyuan orang yang sedang sholat ini. Yusawwisu 'ala talina lil Qur'ani fi shaf. Serta juga dia mengganggu orang yang sedang membaca Quran di dalam shaf sholat. Yusawwisu 'ala man haulahu, ya dia mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Wa hadza manhiyun anhu, maka hal ini ialah hal yang dilarang, yaitu kita mengganggu orang di sekitar kita dengan bacaan Quran yang kita jaharkan. Faqad kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah keluar kepada para sahabat-sahabatnya, wa hum yusalluna minal laili wa yajharuna bil qiraati, dan mereka para sahabat mereka salat lail, salat malam, dan mereka menjaharkan bacaannya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullukum yunaji rabbahu, maka setiap dari kalian itu sedang bermunajat, berdoa, meminta kepada Rabbnya. Fala yajharu ba'dukum ala ba'din, maka jangan sebagian kalian mengeraskan bacaan Al-Quran sehingga mengganggu sebagian yang lain. Maka sepertinya ini ialah salat lail yang dikerjakan secara sendiri-sendiri. Nah, sallallahu alaihi wasallam, kita baca dulu di catatan kakinya, yaitu hadis lengkapnya daripada larangan untuk menjaharkan Al-Quran. Anil Bayadi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau kharaja 'ala nasi wa hum yusalluna wa qad 'alat aswatuhum bil qiraati, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah keluar menuju atau kepada manusia atau para sahabat pada waktu itu, dan mereka sedang sholat, dan wa qad 'alat aswatuhum bil qiraati, dan suara mereka ketika membaca Quran itu sangat keras, sangat tinggi. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, innal musalli yunaji rabbahu azza wa jal, sesungguhnya orang yang sedang salat itu mereka sedang berdoa, bermunajat kepada Rabbnya azza wa jal. Falyanzur ma yunajihi, maka hendaknya dia perhatikan apa yang sedang dia munajatkan, atau dia perhatikan bagaimana cara dia bermunajat, dia perhatikan apa yang dia munajatkan, artinya suaranya mungkin dia tidak membacanya dengan keras sehingga hal itu mengganggu orang lain. Wala yajharu ba'dukum ala ba'din bil Qur'an, dan janganlah sebagian kalian menjaharkan sehingga hal itu mengganggu sebagian yang lain, walaupun itu dengan Al-Qur'an. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah beriktikaf di dalam masjid. Fasami'ahum yajharuna bil qiraati wa huwa fi qubbatin lahu, maka Nabi mendengar para sahabat itu mengeraskan bacaan Al-Qur'annya, dan Nabi pada waktu itu sedang berada di kubah milik beliau, di sebuah kubah atau di sebuah tempat, sebuah tenda, yang tenda itu digunakan Nabi beriktikaf. Maka fakasyafas sutur, maka Nabi pun membuka semacam penghalang, waqal, dan beliau mengatakan, ala inna kullakum munajin rabbahu, ini ala inna kullakum munajin rabbahu, sungguhnya setiap dari kalian sedang bermunajat kepada Rabbnya. Fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha, maka jangan sekali-kali, di sini ada penekanan dari Nabi, jangan sekali-kali sebagian dari kalian mengganggu sebagian yang lain.
Wala yarfa'anna ba'dukum 'ala ba'din bil Qur'an, dan jangan sebagian kalian mengangkat suara, mengeraskan suara kepada yang lain di dalam membaca Al-Qur'an. Au qala fi shalah, atau beliau bersabda ketika salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Ahmad, kemudian Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan Al-Hakim mengatakan hadis sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Dan di sini ada tambahan catatan, berkata Ibnu Abdul Bar di dalam At-Tamhid, haditsun wa haditsul Bayadi haditsun wa haditsul Bayadi wa haditsu Abi Sa'id thabitani sahihani wallahu a'lam. Ya, jadi hadis Al-Bayadi dan hadis Abu Sa'id merupakan kedua hadis yang sahih. Allahu a'lam. Kita lanjut. Ya, naha sallallahu alaihi wasallam 'anil jahri alladhi yu'dhi man haulahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melarang menjaharkan bacaan yang dapat mengganggu orang yang ada di sekitarnya. Ini merupakan daripada adab dari membaca Al-Qur'an. Wa min adabit tilawati, dan di antara adab dalam membaca Al-Qur'an, dalam mentilawah Al-Qur'an, bal minal wajibi fiha, dan bahkan ya, hal ini merupakan kewajiban ya, atau hal yang wajib di dalam membaca Al-Qur'an, an yatajannabal lahna alladhi yukhillu bil qira'ati, yaitu wajib bagi seorang yang baca Qur'an untuk menjauhi lahan, menjauhi kesalahan-kesalahan yang hal itu dapat merusak bacaan Al-Qur'annya. Min nasbil marfu'i aw raf'il mansubi aw jarril marfu'i, ya, seperti dia menasabkan yang marfu' atau merafa'kan yang mansub atau menjarkan yang marfu'. Intinya ya, seorang membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang tidak tepat. Ya, misalnya harusnya dhammah dia baca fathah, harusnya apa namanya, fathah dia baca dhammah, harusnya dhammah dia baca kasrah, au ghairi dzalik, atau yang semisalnya. Maka ini merupakan kesalahan yang dapat merusak bacaan Al-Qur'an kita. Yatajannabu hadza wa yaqra'ul ayati hasba asy-syakli al-mawdu'i 'ala al-huruf. Maka seorang yang baca Al-Qur'an ya, dia membaca ayat-ayat sesuai dengan syakl atau harokat yang telah diletakkan atau dituliskan di dalam huruf-huruf Al-Qur'an. Fayarfa'ul marfu', kemudian dia ya, merofakkan yang marfu', wa yansubul mansub, dia menasabkan yang mansub, wa yajurul majrur, ya, dia menjarkan yang majrur, ya, maksudnya ialah ketika contohnya misalnya ketika dhammah ya dia baca dhammah, ketika fathah dia baca fathah, dan ketika kasrah dia baca kasrah. Ini sebagai contoh. Wala yukhallitu fi dzalik, dan dia tidak mencampur adukkan dalam hal itu. Illa idza kana laisa indahu ma'rifatun bin nahwi. Ya, kecuali apabila seorang dia tidak memiliki ya pengetahuan terhadap ilmu nahwu atau ilmu bahasa Arab. Fahuwa yatbi'u syakla al-mawjuda, maka dia hendaknya dapat mengikuti atau membaca sesuai dengan harokat yang ada. Amma alladzina manallahu alaihim bima'rifatin nahwi fahaula'i la yahtajuna ila syakli. Ya, adapun orang-orang yang Allah berikan karunia berupa pengetahuan terhadap ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, maka orang-orang ini ya sebenarnya mereka tidak membutuhkan kepada harokat. Ya, tentu ini ialah orang yang memahami nahwu dengan apa namanya, orang yang sangat ahli ya di bidang bahasa Arab, bidang nahwu, sehingga mereka pada dasarnya tidak membutuhkan harokat. Ya, harokat. Walaupun sekarang alhamdulillah di dalam mushaf telah dituliskan harokat-harokat di dalam huruf-hurufnya. Haula'i ya'diruna al-qira'ata ala hasbi qawaidin nahwi. Maka mereka ini orang-orang yang ya mereka sangat ahli di bidang nahwu, mereka dapat membaca Al-Qur'an ya sesuai dengan kaidah-kaidah nahwu. Wa innama ja'ala hadha asy-syakla lil ladzina la yuhsinuna al-arabiyyata. Ya, wa innama ja'ala hadha asy-syakla lil ladzina la yuhsinuna al-arabiyyata. Maka dibuatlah ya syakl harokat-harokat ini untuk orang-orang yang mereka ya belum memahami, belum menguasai ilmu bahasa Arab. Fa'ala kulli halin alaihi an yaqra'a hasbal wajhi sahih. Maka ala kulli hal di sini poinnya ialah agar seorang membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang sahih, yang benar. Entah dia yang paham nahwu atau yang belum paham nahwu, alhamdulillah sekarang sudah ada harokat-harokat. Maka ya yang dituntut bagi kita ialah membaca Al-Qur'an dengan cara yang benar, sesuai dengan harokat yang ada atau sesuai dengan kaidah-kaidah nahwu yang ada. Minar raf'i wan nasbi wal jarri wal jazmi wa ghairi dzalik. Dari rafa', dari nasab, dari jar, dari jazm dan
yang lain sebagainya. Kita lanjut. Wa min a'zami adabi tilawati, dan kemudian beliau jelaskan di sini di antara adab yang paling besar, ini poin yang terakhir beliau sampaikan, adab yang paling besar, yang paling agung di dalam kita membaca Al-Qur'an, yaitu tadabburul Qur'ani wa ta'atsuru bima'anihi. Ini adalah adab yang paling penting, yang paling besar, yaitu mentadabburi Al-Qur'an wa ta'atsur bima'anihi, yaitu kita ya senantiasa ya berusaha untuk terpengaruh, mendalami daripada makna-makna dari Al-Qur'an, wal itti'adhu bimawa'idhihi, dan kita ya mengambil nasihat, mengambil mau'izah, mengambil pelajaran dari mau'izah yang ada dalam Al-Qur'an, wat tafakkuru fihi, ya bertafakkur terhadap ayat-ayat Allah, wala yakunul maqsudu huwa khatmal Qur'ani wal murura 'alal ayati was suwari bisur'atin. Maka tujuan utamanya, maksud daripada tilawah Al-Qur'an, maka itu bukan sekedar khatam, ya sekedar khatam Al-Qur'an, kemudian dia dapat membaca ayat-ayat, membaca surat-surat dengan sangat cepat. Itu bukan tujuan utamanya. Min ghairi an yantafi'a, tanpa dia sertai dengan berintifa. Ya, ini sebagaimana yang dijelaskan di majelis yang sebelumnya. Ya, membaca cepat, khatam berkali-kali tanpa adanya intifa, tanpa dia sertai dengan usaha untuk mengambil manfaat, mengambil pelajaran, mengambil nasihat daripada Al-Qur'an. Wa min ghairi an yastafida, tanpa adanya ya usaha untuk beristifadah, mengambil faedah. Wa min ghairi an yata'aththara bil Qur'an, ya tanpa adanya ta'atsur, ya dia tidak terpengaruh dengan Al-Qur'an yang dia baca. Hadhihi qira'atun la faidata minha. Maka beliau katakan ini ialah bentuk bacaan qiraah yang tidak ada faedahnya. Kita bisa bayangkan betapa pentingnya adab yang satu ini, yaitu apa? Tadabbur dan ta'atsur. Tafakkur juga, ya mentadaburi, ya kita senantiasa berusaha untuk terpengaruh dengan makna-maknanya, ya bertafakkur, memikirkan ayat-ayat Allah, mengambil faidah, berintifa. Tanpa ini semuanya, maka bacaan Quran kita, ya beliau katakan di sini tidak ada faedahnya. Ya walaupun maksud dari Syekh di sini ialah ya ketika seorang tidak ada usaha untuk ya berintifa, untuk mengambil faedah, ya tidak ada faedahnya. Ya walaupun qiraahnya sendiri itu merupakan amal ibadah yang sudah dijelaskan, tapi juga harus disertai dengan tadabbur, tafakkur dan lain-lainnya. Fa'alaihi an yuhawila an yatafahhama al-Qur'ana hasba istita'atihi. Maka wajib bagi dia atau wajib bagi kita semuanya untuk berusaha, ya kita berusaha untuk memahami Al-Qur'an sesuai dengan kemampuan kita. Wa idza saluhat niyyatuhu fa inna Allah jalla wa ala yaftahu lahu babal fahmi. Dan apabila seorang dia ikhlas niatnya, ya dia niat baca Quran untuk ibadah, untuk mengambil pelajaran, dia niatkan untuk tadabbur, maka insya Allah ya Allah Jalla wa Ala akan membukakan bagi kita pintu-pintu kefahaman. Wa yaftahu lahu babal intifa'i bil Quran, dan Allah akan membukakan bagi kita pintu-pintu untuk berintifa, mengambil faedah dari, mengambil manfaat dari Al-Quran. Qala ta'ala, Allah Ta'ala di sini berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran, ya, ataukah di dalam hati-hati mereka terdapat kunci-kunci, ya, mengunci hatinya ketika seorang dia tidak mau mentadabburi Al-Quran. Di surat Muhammad ayat yang ke-24. Wal Qur'anu fihi asya'u wadihatun ya'rifuha al-'ami wal muta'allim. Maka teman-teman sekalian, Al-Quran itu di dalamnya ya terdapat banyak perkara-perkara yang jelas yang diketahui oleh manusia secara umum, baik dari kalangan para awam maupun dari kalangan penuntut ilmu. Ya, mereka secara umum mengetahui ya banyak hal, kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Ya, beliau sebutkan di sini contohnya ya seperti fadhikrun nari, dzikrul jannati, dzikrul adabi, dzikrun naimi, wa tahrimur riba, tahrimuz zina, wa tahrimul kadhib, wa tahrimul ghish, wa tahrimul maitah. Ya, seperti penyebutan tentang neraka, penyebutan tentang surga, tentang azab, tentang nikmat, tentang pengharaman riba, tentang haramnya zina, tentang haramnya berdusta, haramnya berbuat curang, tentang haramnya daging, atau tentang haramnya bangkai, haramnya memakan bangkai. Maka kullu hadza fil Qur'ani. Maka ini semua ada di dalam Al-Qur'an, wa kullun ya'rifuhu, dan ya semuanya atau secara umum manusia itu mengetahuinya. Fa fihi asya'u wadihatun. Di dalamnya ya banyak sekali perkara-perkara yang sangat jelas.
kawujubis salati wa wujubis zakati, wujubis siyami, wujubil haji. Ya, seperti wajibnya salat, wajibnya zakat, wajibnya puasa, wajibnya haji. Maka secara umum kaum muslimin itu memahami dan mengetahuinya, baik dari kalangan orang-orang awam maupun dari kalangan orang-orang para penuntut ilmu. Ya, perkara-perkara yang beliau sebutkan di sini adalah perkara yang sangat jelas yang diketahui oleh manusia secara umum. Ya. Fihi asya'u wadihatun ya'rifu wujubaha atau tahrimaha kullu qari'in. Ya, di dalamnya terdapat perkara yang sangat jelas yang diketahui, ya, ini wajib atau ini haram bagi setiap orang yang membaca Al-Qur'an. Li'anna al-Qur'ana bilisanin Arabi. Karena Al-Qur'an, ya, itu Allah turunkan dengan lisan bahasa Arab. Fakullul Arabi ya'rifuna ma'anil Qur'ani. Maka setiap orang-orang Arab atau orang yang mengetahui bahasa Arab, ya, atau orang yang mengetahui arti atau makna daripada Quran yang dia baca, itu mengetahui makna-makna Al-Quran, ya, yang tadi disebutkan secara umum daripada perkara-perkara yang jelas. Bihasbi afhamihim wa istita'atihim, ya, sebatas dengan atau sesuai dengan kadar pemahaman dan kemampuan masing-masing orang. Fala ahadun mimman yantiqu bil arabiyyati 'amiyan aw muta'alliman. Maka tidak ada seorang pun dari orang-orang yang mereka berbicara dengan bahasa Arab, baik dari kalangan orang awam maupun dari para penuntut ilmu, illa wa huwa yafhamu minal Qur'ani syai'an katsira, kecuali dia, ya, pasti memahami banyak hal dari Al-Qur'an. Ya, walaupun di sini, ya, sepertinya perkataan Syekh ditujukan untuk orang-orang Arab yang mereka paham bahasa Arab, mereka berbicara dengan bahasa Arab, juga berlaku untuk orang-orang non-Arab. Walaupun dia tidak berbicara dengan bahasa Arab dalam kesehariannya, dia tidak memahami bahasa Arab secara dalam, tetapi dia membaca Al-Quran dan dia tahu arti dan maknanya. Alhamdulillah sekarang di mushaf-mushaf kita terdapat terjemahan-terjemahan yang itu dapat mengantarkan mereka kepada, ya, pemahaman secara global. Ya, walaupun tidak dengan terperinci, tapi pemahaman secara global. Maka orang-orang yang membaca Quran dan dia mengetahui arti makna dan terjemahannya dan maknanya, maka, ya, dia sebenarnya sudah memahami Al-Quran atau memahami banyak hal dari Al-Quran. Kemudian di sini dilanjutkan, wa amma daqaiqul masaili wa daqaiqul ahkami. Adapun perkara-perkara yang detail, perkara-perkara yang terperinci, ya, masalah-masalah, permasalahan-permasalahan hukum yang sangat mendetail, mendalam, terperinci, dan hukum-hukum yang, ya, perlu penjelasan yang panjang, sangat detail dan terperinci. Fahadhihi min ikhtisasil ulama. Maka ini ialah kekhususan bagi para ulama. Fal Qur'anu kullun yastafidu minhu. Maka maksud dari yang beliau sampaikan, ada orang yang memahami, ya, secara umum, ada yang memahami secara detail seperti para ulama, maka kullun yastafidu minhu. Maka semuanya wajib untuk mengambil faedah dari Al-Qur'an. Tidak sebatas membaca saja. Ya, tapi semuanya, ya, diwajibkan untuk beristifadah, mengambil faedah dari Al-Qur'an. Al-'amiyu wal muta'allimu wal 'alimu, baik itu orang awam, para penuntut ilmu maupun para ulama. Kullun yastafidu minhu ala hasbi istita'atihi. Maka semuanya, ya, hendaknya berusaha mengambil faedah daripada Al-Qur'an sesuai atau berdasarkan kemampuannya. Fa'alal muslim, maka bagi seorang muslim, ya, secara umum semuanya, an yatadabbarul Qur'ana, agar dia senantiasa mentadabburi Al-Qur'an, wa yata'ammala fihi wa yatafakkara fihi wa yastafida minhu bihasbi istita'atihi. Ya, dia senantiasa mentadabburi Quran, berta'ammul, merenungkan Al-Qur'an, bertafakkur, memikirkan ayat-ayat Quran, dia wa yastafida minhu, dia mengambil faedah darinya bihasabi istita'atihi. Ya, sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Dan semoga Allah memberikan taufiknya dan petunjuk kepada jalan yang lurus. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin, dan salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad. Kita cukupkan majelis yang ke 9. Insyaallah kita lanjutkan di majelis berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.